Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu yang kita hormati, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan taufik kepada bapak untuk melakukan beribadah kepada beliau. Kemudian selawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang kita hormati, kita mulai acara awal dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca Bismillah kita akan diberi rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selama awak berada dalam masjid awak. Bapak dan Ibu-ibu, kita kedatangan tamu dari Darul Qulun orang Jepang. Anak awak namanya Hanifah Nardi, kelas boleh, tidak. Kemudian anak awak kau meminta terus kita, meminta pinti kawas kita, kau lagi tidak ada. Setelah terima bantuan dari masjid Raya Sungai Belantia. Lagi ya sekitar enak, tidak perlu kate, tidak perlu ke bawah. Dan honoran awal itu lah 50.000. Itu Anifah itu kami yakin 50.000 itu dari studio. So ulama yang tampil di Benjigo itu diyakin 50.000 gajinya oleh Steady. Ada kebetulan ada tambahan 500.000 dari Datuk Berkuben. Jadi bertambah honor kami. Ya, jadi kami bergaji kok apa-apa ibu-ibu. Tapi kami selalu mencari ibu-ibu loh. Dia mau ngilau apa ibu-ibu? Nah, kami mencari untuk kami honor kami. Ya, aku mau ngilau apa ibu-ibu? Ayah dah kami. Ya, kami KCN ke Dedi kasih Berkuben. Pasok, salam mongko, guru-guru mengaji yang dari Sungai Belantia, miskin-miskin dulu, Dedi. Nah yatim, tidak ada dapat honor loh. Takdim dari uji apa? Ramadan. Ada gini, alhamdulillah. Kalian dah begini ya. Kemudian kita minta kepada anak kita Hanifah Nardi untuk memberikan ceramah di malam ini. Persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Awwala hayya bina nasrullahi ta'ala alladhi qad aqana ni'matan kathiratan hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kebenaran sekaligus berita gembira serta cahaya penerang bagi umatnya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan hukum pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri di hadapan Bapak dan Ibu. Nama saya Hanifah Nardi, saya dari Panti Al-Falah Darul Qulun Al-Abbasiyah Parangjakam. Tujuan saya ke sini untuk menjalin silaturahmi dengan Bapak dan Ibu dan mempraktikkan ilmu dakwah yang sudah saya pelajari di sekolah saya, serta meminta partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk kelangsungan panti kami. Kaum muslimin
muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hukum tentang 4 perkara yang akan ditanyai Allah pada hari akhir. Iman pada hari akhir adalah salah satu dari rukun iman. Dengan demikian, seorang hamba tidak dapat dikatakan sebagai Allah sebelum ia mengimani akan adanya hari akhir. Namun, manusia lalai akan hal ini. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahu adzim. Cara semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka lalai dengan dunia dan berpaling dengan akhirat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 1. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia telah lalai dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan kehidupan akhirat. Manusia berlomba-lomba untuk mencapai kesenangan duniawi dan menuruti hawa nafsunya. Mereka berusaha untuk mencapai kesenangan dunia dengan menghalalkan segala cara. Padahal kehidupan dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian akan memisahkan manusia dengan apa saja yang dicintainya dan kesenangan duniawi beserta isinya. Setelah mati, apakah urusan manusia selesai begitu saja? Sama sekali tidak. Justru kematian adalah awal dari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan tanpa ujung. Di dalam kehidupan akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di mana amal perbuatan kita dihisab. Lalu Allah menanyakan apa saja yang telah kita lakukan selama berada di dunia. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis tentang 4 perkara yang akan ditanyai pada hari akhir. Beliau bersabda, La tazalu qadamu 'abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala an abahi an umurihi fima aftahu wa an jasadihi fima adlahu wa an ummihi madza 'amila fihi wa an malihi min aina sabahu wa fima anfaqahu. Tidak beranjak beliau lagi seorang hamba dari tempat hisabnya hingga ia ditanya mengenai yang tak tahu. Dari umurnya untuk apakah ia habiskan? Dari jasanya untuk apakah ia pergunakan? Dari ilmunya untuk apa ia amalkan? Dan dari hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan? Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menjelaskan 4 perkara yang ditanyai Allah pada hari akhir. Yang pertama, al-umuri fima aftahu, dan dari umurnya untuk apakah ia habiskan? Kita hidup di dunia ini ada batasnya, sudah ada waktu dan umur. Orang yang panjang umurnya belum tentu masuk surga, dan yang pendek umurnya juga belum tentu masuk neraka. Ada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Rasul menjawab, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jadi, apabila kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, manfaatkan umur itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia adalah tempat kita untuk melakukan amal perbuatan, maka akan menyesal bagi orang yang tidak melakukannya. Yang kedua, anjasa diri fima adlahu, dan dari umurnya untuk apakah ia pergunakan? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam tubuh atau badan yang sempurna, disertai dengan akal pikiran dan panca indera. Manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an ilmihi madza 'amila fihi, dan dari ilmunya untuk apakah ia amalkan? Ilmu adalah kunci kita untuk mencapai ketenangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, manfaatkanlah ilmu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita sendiri, keluarga ataupun orang lain, agar kita mencapai sumber ketenangan hidup. Yang keempat, al-mali min aina sabahu wa fima anfaqahu, dan dari hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Mencari adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan jangan
kalimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah telah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Begitu pula cara memperolehnya. Dengan kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara memperolehnya, insya Allah kita akan selamat dari pertanyaan di hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita diberikan oleh Allah nikmat kehidupan, umur yang panjang, tubuh yang sempurna, ilmu yang banyak, yang bermanfaat, dan harta yang berlipat ganda, manfaatkan itu semua dan di jalan Allah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan dirilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan berhati-hatilah dalam kehidupan untuk persiapan ataupun bekal di hari akhir nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kita hormati, terima kasih kepada anak kita Hanifah Nardi dalam bagian ceramah kepada wawak bersama dengan lancar sekali sehingga awak banyak yang teman mau ya tak? Wajah itu cucu dia itu kami tidak ya. Ada teman noncek ketemu matu bawa matu hati. Ada tidak? Ada nanya orang, ada nasi dia, ada nama ayam pikirannya. Oke bagi, tidak. Terima kasih kepada anak kita Hanifah Nardi dalam belajar dia pedium itu awal tak sih tahu kadang-kadang mikir tu tak tu jin itu nak beda ada jadi belajar dari kita tidak belajar di waktu kita naik pedium ada orang yang saja yang lahir sampai mati mana naik pedium tidak yang kita orang tidak dia pun tak bawa apa lah. Jadi apa-apa ibu-ibu itu sembahyang surah di masjid, adik kita berdiam sekali dan nampak orang. Kesalahan itu. Jadi ada yang berdiam sekali aja. Jadi orang dulu baru sahur masjid tonton. Malik kita berdiam. Apa loh? Ada belajar yang berdiam, belajar di imam. Terima kasih kepada anak kita Hanifah Nardi dalam memberikan pengajian beliau dituju aja tapi awak tagih mengaranya apalagi gompe kama ada kena rokok siapa nak bagi tidak yakin hebat ya ada yang dicatat nama yang yakin ada sanjang nak awak tu tahu juga ada nama ini pada kita tambah sampai malam jatuh dapat istidawa 23 juta 150.000 rupiah. Mungkin waktu tambahnya silakan Bapak belakang. Siapa usaha kan mudah waktu tambahan. Tanggal 1 ini. Ayo. List. 3.200. Ya, Allah berdua. Allah. Allah itu. Satu. Kamu Allah ya. Apa tu kenal dia? Allah. Silakan. Allah ya. Allah yang berdua. Allah yang berdua. Allah 100. Allah 100. Baida 60. Ayo dia 60. Baida 60. Allah 52.
Masih ada? Sipit, Sijong kali 7. 7 tak? Alhamdulillah. Dari Sipit kali 7 juta. Nur mana? Nur. Sinur 50. Hamba Allah 50. Hamba Allah 50. Silakan. Hamba Allah tak kalau. Aduh lah. Hebat. Tidak. Hamba Allah 50. Musim hamba Allah ini banyak. Kalau dulu masuk kami dah buku belakang musim dulu. Habis. Silakan habis. Anggota buat keluarga dari keluarga 200.000, hamba Allah 50, hamba Allah 100, hamba Allah 50, hamba Allah 100, hamba Allah 50, hamba Allah 50, hamba Allah 100, hamba Allah 100, Baida 60, hamba Allah 50, Tibet kali 7, Jakarta juta, Sinur 50, hamba Allah 50. Hamba Allah 50. Ada tak sopi hamba Allah nak? Pada? Lain sopi ada ya? Enjoy. Ya. Ramadan. Pak Ramadan le, silakan. InsyaAllah dapat malam ini 2.060.000. Ya, pas niatnya di bawah, aman. Ya, 2.060.000 malam ini. Jadi kalau jumlah Fitiawa 25.210.000. Tambah Musuji 5 juta, tambah Fitiawa 30 juta. Ya, aman. Kemudian untuk anak Eko berapa lagi? Untuk anak Eko? Minta? Hah? Minta dia? Hah? Pulang? Anak Eko? Tidak gitu kan Pak? Contoh? Mau tahu dia? Foto mana? Saya dia dulu. Lagi melatih sulang. Ruang sekolah kuno deh kaki mana? Ya. Kampung. Bagian kalipa ni, bagian kalipa, nama lagi. Yang kecil apa guru? Nah, apa? Yang kecil apa guru? Soal dulu, ikut soal. Tu pergi si Dedi mana? Apa juga dia? Ini keterima. Apa di sini? Oke, mau berdua. Untuk India, mau berdua. Tentu yang harus tinggi. Mana ni? Dua sekolah nanti ini jadi berdua. Tanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Ini berdoa. Jangan minta doa dulu apa-apa ibu. Lebih. Jangan minta doa ni. Taman untuk anak kecil. Untuk sedikit. Jadi ibu yang sudah banyak, alhamdulillah. Rajin-rajin kita tahu ini boleh. Semuanya kalau pulang sedikit pas hari Jumat kalau Sabtu minggu sudah awal. Kalau nak Jumat Sabtu payah kosongannya. Jadi orang kosongannya, laku hari banyak. Kosongannya, enak. Apalagi orang tua balak kosong panjang. Ya. Ibu-ibu apa-apa kalau malam Jumat, malam Sabtu, hujan hari, kamu sedih. Kan apa apa boleh? Gawat rugi ya nak. Kalau ada malam Jumat, malam Sabtu, selesai pelat merah, kalau ada rumah sepega, lagi kehujan hari, pakai payung. Ya nak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim juga. Ya nak. Berapa? 350.000 sama ya? Yo. Oke deh. 350.000 500. Ibu? Hah? Babi? Ayo dia. Grup angel lagi kau aja. Kalau lagi kau nak jadi tim. Enak, siapa yang nak ikut? Nak daging tidak tim lah. Jadi dulu, kalau nak ikut, ibunya dah ada lagi tim. Ikut ratu? Itu tu lah, kau serah itu lah. Jangan main macam tapi. Ikut ratu lo, ibu 500. Kata be, indara, sekolah, pokoknya awal tinggi lo. Nanti berapa? Ada 286 tambah 350. Berapa? Berapa? Oh guru matematik. 350 tambah 256. Berapa? Berapa? 600 kurang. Nah, berapa yang tu si anak awak? Hah? Untuk anak awak nanti apa berapa lagi? Hah? Tambah lah. Tambah dah. Tambah lah. Untuk anak awak. Tambah untuk anak ni. Baru tambahnya. Kalau ada piti awak juga. Hampir lah. Tambah. Kau kasih ya? Kau tu dari mana tu? 5,000. Tu laju lah tu tadi ni. Alhamdulillah. Lain dapat banyak piti awak. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak yatim awak 29 orang. Yang pertama anak Sirita 2 orang. Jangan biar rumah Sirita. Dia 2 orang anak. Hah? Sirita. Anak Sineng 3 orang. Dan di rumah Sepa anak Sintin Surang Sasa. Anak Santi 2 orang. Santi ditarik Erfatur Rahman dan Rivaldi. Anak Sirat 3 orang. Aku jauh. Dia 3 orang. Anak Siwe Surang 3 Anak si Besti 2 orang. Nyala bapak bagi je deh. Bagi je lah ya. Bapaknya
Iya. Anak Silia Hilmi, Silia Hilmi. Surang Salman. Cucu kali bocah anak si Betty 2 orang. Ada berapa tuh harus kok? Hah? Iya. Ayo aja. Anak si Betty. Anak si Bobby 2 orang. Kau lagi kok? Dia banyak kali. Anak mendiang anak adik Sianti, Witom, Surang, Haris. Anak sipil Surang, Firman Bobi, Rigel, Yo. Anak Ida Haris Surang, Julia, Pesangit lu. Ya tuh. Nah, pindah yo. Anak Haris, cucu. Anak Ida Haris, Ketum. Nah, pindah. Sampai ibu loh. Kesalahan orang. Oh, kalau itu salah. Kalau itu banyak salah. Tidak ada yang bodohnya. Cucu Pauji, anak Mary 3 orang. Anak Siim Surang Asri. Anak Aise Surang Dean Carise kok. Hah? Oh, lihat aja. Ayo. Anak Sinesi 2 orang. Pas. Nah, itu anak yatim 28 kurang J. Hah? Ada orang sebut? Nasihat, tahu nggak? Adik siang jiwa. Adik siang. Ya. Jadi 28 orang anak yatim. Anak piatule. Anak siwit 2 orang. Tadi 2 orang masih yatim. Kalau ini 2 orang. Nah, 2 orang. Anak cucu Sipini Surang. Aku makan ke rumah ini, yo betul. Ayahnya masuk. Anak si Joni 2 orang. Si Radit Marsaje. Cucu Datuk Pulau Rajo 2 orang. Ya. Lagi ke Pulau Rajo. 2 orang. Tenturan terbaru. Satu. Dan curang nak tumarok. Dan rumah nak beli lagi. Benar? Anak siapa? Anak adik Sinta bilik, Cindy. Nah, curang. Nah, jadi 8 orang. Ada jadi? Dia tu. Tambah ini itu anak siapa? Anak Sida. Nah. Jadi piatu 9, anak yatim 28, pas 37 orang, 37. Nah itulah jumlah anak yatim awak. Padahal ada pelupuk, tolong apa-apa ibu ingin. Kalau kecil itu berarti alhamdulillah untuk anak awak wajib Rp200.000. Enak? 200.000 rupiah. Pagi guru dan berarti deh. Dan berarti yang guru siapa jangan? Yes, tadi tadi kurang loh kok. Lagi tadi. Hah? Kenapa kau tadi? Ya sekali. Ya. Pasti bagian aja bagian seminian. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kita hormati, lain lagi promosi awak untuk Darul Funun 200.000 dan untuk anak awak sendiri 150.000 dari sendiri tadi itu. Enak.
Nah 150.000 udah beli kecil-kecil yang berbunyi loh. Nah 200 kecil berbunyi. Raka itu ibaratkan mati beriman. Nah, kalau pada ibu yang kita hormati acara waktu malam ini, marilah ini deh. Marilah kita tutup acara dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu. Sudah besok, Pak. Kupi, Datuk, Mangguang. Ilda perlu diboy. Ipi, Sipih. Santi, Sileni, Un. Itu yang pikir besok. Enak. Terima Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ini?